Pak, iki enek berita api Pak. Pak Kusnadi iki Pak. Melontarkan ujian nang Bu Khofifah iki. Dalam rapat paripurna hari jadi ke-77 Provinsi Jatim. Dalam ujiannya ya Pak Kusnadi mengotak-atik gathuk antara jalan sejarah penguasa ketiga Majapahit. Diibaratkan sebagai Tribuana Tunggadewi. Dibuka dengan gubernur perempuan pertama di Jatim. Piye Pak ini? Ya menarik. Karena seingat saya jarang sekali tokoh-tokoh politik di Jawa Timur punya lontaran-lontaran yang berbasis kultural, berbasis sejarah seperti ini. Ya. Dan apalagi itu di lontaran itu disampaikan pada forum resmi ya. Iya. Rapat paripurna. Rapat paripurna dalam rangka hari jadi ke-77 Provinsi Jatim. Ini luar biasa. Iya. Artinya kan siapa tahu bahwa lontaran-lontaran yang berbasis kultural, berbasis sejarah, berbasis nilai-nilai adiluhung para leluhur itu bisa memantik ya diskursus lah, proses diskusi bukan hanya di kalangan elit tapi juga di tengah masyarakat. Lu surah satu ini bukti ini sampean mau coba berita ya terus pengen ngerti toh. Gitu. Tapi ya saya syukur lah ya lontaran-lontaran semacam ini semakin sering terjadi. Ini bukan semata-mata sebagai sebuah narasi panggung politik, tapi benar-benar ada kesadaran dan kemudian ada komitmen untuk mewujudkan Jawa Timur yang lebih baik, lebih maju, lebih bermartabat di masa depan. Ini ngomong Pak Kusnadi, Ketua DPRD Jatim. Ketua DPRD Jatim dalam rangka menghadiri rapat paripurna. Beliau mengandaikan bahwa Khofifah itu seperti Tribuana Tunggadewi, raja ketiga ya paham. Karena sama-sama perempuan, sama-sama pemimpin ketiga. betul. Tribuana itu kan raja ketiga Majapahit ya, setelah Jayanegara dan Raden Wijaya Khofifah gubernur ketiga Setelah Jawa Timur setelah era reformasi kan, setelah Imam Utomo dan Pak Dekarwo. Dalam konteks itu ya boleh-boleh saja lah, dan mudah-mudahan itu juga menginspirasi Bu Khofifah kan? Menginspirasi Bu Khofifah agar setidaknya menjadi pemimpin, menjadi gubernur yang ya sekelas Tribuana gitu. Karena Tribuana ini adalah salah satu raja yang sangat penting dalam rangkaian sejarah Majapahit. karena melahirkan Bukan karena sekedar melahirkan Hayam Wuruk ya, yang membawa Majapahit kepada puncak kejayaan. Lebih dari itu, Tribuana ini bagi saya adalah yang berhasil mengoperasionalkan cita-cita besar yang dicanangkan oleh raja terakhir Singosari, yaitu Kertanegara. Kertanegara pada saat itu karena dia berkuasa pada era di mana belahan timur ini dikuasai yaitu Mongolia, maka beliau memiliki visi untuk menyatukan Nusantara. Tujuannya apa? Agar bisa menahan kekuatan dari Mongolia ini yang terus bergerak ke selatan, selain ke barat juga ke selatan. Bahkan pada waktu itu sudah sampai ke Vietnam, sudah sampai ke Burma. Myanmar pada saat itu namanya masih Burma. Thailand masih siap. Nah, untuk menahan pengaruh serta kekuatan Mongolia yang sangat dahsyat pada saat itu, Kertanegara berusaha membangun hubungan diplomatik, berkoalisi dengan negara-negara
di seluruh Nusantara untuk bekerja sama bagaimana menahan kekuatan itu di Selat Malaka. Dan terutama melakukan kerjasama intensif dengan negara dan masyarakat dengan ekspedisi Pamalayu yang sangat terkenal itu untuk membangun basis militer kemaritiman di Selat Malaka untuk menahan kalau kapan-kapan pasukan Mongolia itu bergerak ke selatan. Dan tidak siap. Pada saat itu dipimpin oleh seorang panglima yang sangat terkenal juga, Kebu Anabrang itu, yang bertengkar sama Ronggolawe ya, yang akhirnya sama-sama meninggal dalam pertempuran di Tambak Beras, Sungai Tambak Beras. Apa lagi Mas itu? Teh panas, Musim buah kayak hujan-hujan. itu dah. Ketika visi Kertanegara itu belum berhasil diwujudkan karena keburu Kertanegara terbunuh dalam pemberontakan gelang-gelang yang dipimpin oleh Jayakatwang, maka yang masih menyimpan cita-cita besar ini, penyatuan Nusantara ini adalah putrinya Raja Patih. Raja Patih yang menjadi istri dari Raden Wijaya, raja pertama Majapahit, gitu kan? Maka sejak era kepemimpinan Raden Wijaya ini, Raja Patih ini sesungguhnya adalah ruh berbangsa dan bernegaranya Majapahit, karena dia yang paling menguasai ilmu tata negara, bahkan ilmu berbangsa, bukan hanya ilmu bernegara tapi juga ilmu berbangsa. Seluruh pejabat petinggi Majapahit pada saat itu semua ngangsu kawruh ke Raja Patih, sangat tabib, sangat hormat. Selain putri, selain istri raja, putri dari Kertanegara, cerdas, cantik, semua yang ideal ada pada Raja Patih. Tapi pada akhirnya ketika Raden Wijaya meninggal dan diganti oleh Jayanegara, sebenarnya Raja Patih juga terus mengalu-alukan visi itu pada orang-orang di sekitarnya. Tapi Majapahit pada saat itu, apalagi pada era Raden Wijaya itu kan penuh dengan intrik internal, berbagai pemberontakan, bahkan sampai tadi kan Ronggolawe sama Kebu Anabrang sampai akhirnya saling bunuh. Nah, pada era Jayanegara konflik internal ini juga belum selesai, sehingga akhirnya pemberontakan Praputi yang sangat luar biasa hampir berhasil merebut tahta kalau saja Raja Jayanegara tidak diselamatkan oleh Gajah Mada, salah satu anggota satuan Bayangkari pada saat itu. Nah, maka ketika Raja Jayanegara akhirnya wafat, ini juga masih kontroversi sampai sekarang sebenarnya wafatnya Jayanegara ini apakah karena memang karena sakit ya pada saat itu diobati oleh Ratansa, atau karena sengaja dibunuh oleh Ratansa itu, karena Ratansa adalah teman seperjuangannya Rakuti. Itu sampai hari ini masih pro kontra. Itu akhirnya Tribuana lah yang ditunjuk sebagai raja baru Majapahit. Maka karena dia putri langsung dari Raja Patih, Tribuana sejak kecil sudah terbiasa menerima visi kenegaraan, kebangsaan, penyatuan Nusantara dari Raja Patih ini. Sehingga sejak pertama kali dia dilantik, yang ada dalam pikirannya Tribuana adalah bagaimana mewujudkan visi besar dari ibunya dan dari kakeknya, yaitu penyatuan Nusantara. Nah, kondisi itu pas sekali manakala Tribuana menemukan sosok bernama Gajah Mada yang ketika menjadi patihnya di Daha, karena sebelum menjadi raja, Tribuana ini menjadi raja kecil, semacam adipati di Daha, maka julukannya Predaha. Nah, karena jasa besar Gajah Mada menumpas pemberontakan Rakuti, dia mendapat hadiah menjadi patih di Daha. Selama menjadi patih di Daha bersama Tribuana ini kan saling diskusi tentang banyak hal, tentang berbangsa dan bernegara. Awalnya dari Daha, Pak ya? Dari Daha. Maka akhirnya
Tribuana menemukan teman yang sevisi atau yang bisa memahami visi dari ibunya dan dari kakeknya. Di samping itu, Gajah Mada juga dipandang memiliki kekuatan karena dia seorang mantan Bayangkari. Bayangkara. Tentara Bayangkara itu namanya Bayangkari. Oh. Jadi akhirnya dia berpikir bahwa bukan hanya satu visi, tapi Gajah Mada ini juga memiliki kekuatan, terbukti dengan berhasil menyelamatkan Jayanegara pada saat pemberontakan Wakuti, dan kemudian juga bagus saat menjadi pateni dan teruji, yang ketiga teruji setia, loyal, bisa amanah, bisa menjalankan tugas dan seterusnya. Maka ketika Tribuana mengumumkan bahwa Gajah Mada diangkat sebagai Mahapatih Hamangkubumi, itu adalah keberanian yang luar biasa. Karena pada saat itu Gajah Mada bukanlah siapa-siapa gitu ya. Dalam arti karena untuk mendapat jabatan strategis di masa itu kan setidaknya harus ada darah ningrat. Sementara Gajah Mada sampai hari ini turunan siapa juga tidak jelas. Pada waktu itu ada banyak tokoh gitu, bahkan yang menolak dengan sangat keras Kembar misalnya, juga Empu Krewes gitu. Itu juga sebenarnya juga berpotensi, merasa lebih potensial dibanding Gajah Mada. Nah, kondisi inilah yang memicu Gajah Mada melontarkan sumpah Pahlawan yang sangat berguna. Kemudian sejak itulah dua orang ini, Raja dan Mahapatih Tribuana dan Gajah Mada ini bahu membahu mewujudkan visi penyatuan Nusantara dan Majapahit dari kakeknya Kertanegara. Di luar biasanya Tribuana ini sebenarnya di sini dia adalah yang pertama mengawali, berani mengoperasionalkan visi itu untuk mencapai kejayaan Majapahit bisa menjatuhkan Nusantara. Dan lengkaplah ketika Gajah Mada menemukan teman seperjuangan yang bisa untuk mewujudkan cita-cita itu bernama Empu Nala. Nah, kalau kenapa saya kemudian dari cerita panjang ya Pak di sini? Enggak, kaitannya begini. Saya pikir bahwa ketika Pak Kus tadi melontarkan Bukawiwa seperti Tribuana, maka pertanyaannya adalah, siapa Gajah Mada di samping Bukawiwa? Apakah Emil Dardak Wagub, Mas Emil Dardak Wagub sekarang ini bisa kita andaikan sebagai representasi Gajah Mada untuk mewujudkan Jawa Timur bangkit dengan Nawabakti Satya itu? Karena sebenarnya atau pertanyaan lain, siapa Raja Pati yang banyak menginspirasi Khofifah Indar Paramangsa? Atau bahkan siapa Kertanegara generasi sebelumnya yang banyak menginspirasi? Itu kan pertanyaannya jadi panjang lebar, jadi banyak. Nah, kemudian pertanyaannya, relevan nggak sih, pas nggak sih ambilan itu? Apakah hanya karena sama-sama pemimpin ketiga terus kemudian diandaikan sama begitu? Terlepas ya dari sejarah panjang disampaikan Pak Mukhtar itu. Jadi kembali lagi, aku itu hanya berpikir masa itu isyarat Allah gitu. Isyarat Allah, kemudian ada lontaran dari isyarat apa? Isyarat Jawa Timur akan seperti Majapahit. Ya alhamdulillah. Atau amin ya. Mudah-mudahan. Karena begini Pak Tiki, lontaran ini kan dalam situasi politik menjelang 2024. Ini kan nanti akan menjadi sangat bergantung kepada sikap politik yang diambil oleh Bu Khofifah kan. Apakah beliau akan ikut running Pilpres? Karena Bu Khofifah memiliki potensi yang sangat besar. Iya, representasi perempuan beliau, kemudian Fatayat, Fatayat apa? Muslimat. Fatayat juga lah, tapi identiknya kan Muslimat. Muslimat.
Dan yang terpenting adalah representasi Jawa Timur, karena Jawa Timur adalah area pertarungan dalam setiap pilpres. Siapa yang menang di Jawa Timur ya yang akan menjadi presiden. Itu yang terjadi sejak era 2004 pilihan langsung presiden. Jadi wajar jika banyak pihak, banyak orang pertanyaannya bahwa running pilpres ya. Karena banyak orang yakin semua capres sekarang berkepentingan untuk menggandeng Ibu Hovifa karena potensi yang besar. Besar loh Pak Jawa Timur. Ya. Atau sebaliknya, Ibu Hovifa tetap akan bertahan dan running di Pilgub Jatim 2024. Itu tetap lebih fokus untuk tetap melanjutkan kepemimpinan menjadi 2 periode. Nah, keputusan politik Bu Hovifa ini nantilah yang akan menurut saya yang akan menjawab sinyalemen atau lontaran Pak Kusnadi tadi, apakah Bu Hovifa itu Ribuana atau bahkan mungkin Raja Pahat. Kenapa adanya seperti itu? Ini kalau dalam konteks politik praktis ya, tidak bukan dalam konteks yang lebih besar. Kalau Bu Hovifa tetap running di Pilgub 2024, maka representasinya lebih dekat pada Ribuana. Kenapa? Karena dia harus milih seorang Mahapati. Dia harus memilih wakil, harus memilih sekda dan seterusnya. Memilih Gajah Mada. Tapi kalau running di Pilpres, kalau beliau running ke Pilpres, maka pasti ada kepentingan untuk menyiapkan, ya kan, untuk menyiapkan, untuk mendorong, untuk mengusulkan seorang sosok untuk menjadi gubernur Jatim berikutnya, gitu. Jagolah bahasa gampangan, menjago seseorang menjadi gubernur Jatim berikutnya. Artinya kan ketika dia jago, ini kan juga harus meneruskan visi misi beliau selama menjadi gubernur Jatim, meneruskan visi misi, meneruskan program Nawabakti Satya. Bukan seperti Raja Pati meneruskan visi misi penyatuan Nusantara pada Ribuana. Nah kalau begitu kan berarti Pak, representasinya Hovifa menjadi Raja Pati yang punya visi besar dan kemudian menitipkan pada penguasa selanjutnya. tadi disampaikan ini Pak Muhtar misalkan, kalau beliau itu sebagai seorang pemimpin di zaman Majapahit yang menyiapkan seorang Gajah Mada gitu kan. Ya saya tidak paham ya. Seorang yang muruk. Bukan, maksud saya itu siapa nanti? Kalau Gajah Mada memilih bukan menyiapkan. Bukan, artinya begini. Seandainya beliau tetap di Jawa Timur, gitu. Ya, seandainya tetap di Jawa Timur. Siapa yang ini? Sing dipilih jadi Mahapatihnya ini. Nah, ini kan penting juga. Ya. Terus. Nah, sementara ini kan kita tahu ini kan wakil beliau itu Mas Emil kan begitu. Atau ya mungkin bisa juga calon-calon yang lain. Mungkin banyak potensi yang lain juga. Ini kan menjadi bahasan tersendiri nantinya itu. Iya. Sekali lagi itu tadi tergantung pada pilihan politik, sikap politik Ibu Hovifa pada akhirnya bagaimana, apakah mau running pilpres atau fokus running Gubernur, pilgub, kan? Running pilgub PR dia adalah PR Ribuana, menemukan sosok Gajah Mada, dan menemukan sosok Empu Nala, dan kemudian membangun sebuah bukan hanya sekedar sistem tapi sekaligus mental, bukan hanya para aparatnya tapi juga rakyatnya untuk bangkit bersama menjadi negara besar. Kalau di Jawa Timur dalam konteks sekarang yang menjadi provinsi yang besar yang bermartabat. Tapi kalau beliau menjadi pilpres, PR-nya ya PR Raja Pati, bagaimana meneruskan
visi misi konsep yang sangat luar biasa pada ya. gubernur selanjutnya. Nah, kita lihat saja nanti apakah benar seperti sinyalemennya bagus bahwa Kofifa ini adalah Tribhuwana, atau sebaliknya bahkan adalah Raja Patni, atau bahkan tokoh-tokoh atau sosok-sosok yang lain. Ya faktanya ini menjadi sebuah diskursus yang menarik. Menarik. Ya pengennya memang Jawa Timur itu sebagai barometer juga kan. Barometer di Republik ini. Ya gini loh, bangsa dan negara ini Indonesia ini banyak yang tidak menyadari bahwa hampir semua nilai-nilainya itu diambil dari Majapahit. Ya. Bendera kita merah, itu bendera Pulau Keloponi Majapahit. Ya. Bhinneka Tunggal Ika dari kitab Soma Majapahit. Kesatuan polisi, Bayangkara. pasukan khususnya Majapahit. Jadi Kodam Brawijaya. Jadi, nah, bagaimana sebenarnya yang lebih substansial adalah bagi gubernur Jawa Timur baik sekarang maupun selanjutnya itu bukan sekedar mengoperasionalkan representasi yang bersifat simbolik itu, tapi bagaimana betul-betul secara operasional bisa mewujudkan visi misi nilai-nilai ideologi yang diterapkan oleh Majapahit pada masa itu sehingga bisa mewujudkan cita-citanya menyatukan Nusantara. Ya segala ini kita lihat aja. Itu sinyalemen politik kadang bersayap ya, kita tidak tahu apa yang ada di dunia Pak Kusnadi. Wes, Maaf, kadang dibungkus nih, karo Mas Indro.